Hai guys, selamat datang dan berjumpa lagi di One Night Film. Di video kali ini, One Night Film akan melanjutkan alur cerita series Korea original Netflix berjudul All of Us Dead. Untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk nonton video sebelumnya biar ceritanya nyambung. Tanpa berlama-lama, inilah alur cerita All of Us Dead Final Part. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Gwynam berhasil naik ke atap sekolah dan menerkam Chongsan. Meski mereka berkelahi dengan Gwynam, tidak ada satupun yang bisa menandingi Gwynam yang sudah berubah menjadi monster. Melihat itu, Namra yang juga sudah berubah menjadi setengah zombie, namun masih bisa mengontrol kekuatannya kini berubah dan melawan Gwynam. Karena hanya dia satu-satunya yang bisa menandingi Gwynam dengan kekuatan supernya. Gwynam pun berhasil dilempar dan terjun dari atap sekolah. Shin beralih ke Chulsu yang menjadi satu-satunya siswa SMA Hyosan yang diselamatkan dan kini berada di tempat karantina. Di tempat itu juga masih dilakukan uji coba untuk menciptakan vaksin virus zombie yang terus berevolusi ini. Bapak detektif ini akhirnya tiba di tempat karantina dan mengatakan bahwa ia tahu cara untuk mengakhiri virus zombie yang bernama Jonas ini dengan menemukan laptop Pak Lee yang ada di lab science SMA Hyosan. Akhirnya tentara mengerahkan pasukan khusus untuk mengambil laptop itu di SMA Hyosan. Kim Chul-soo bertemu Eunji dan mengira Eunji selamat dari kejaran para zombie. Padahal Eunji juga sudah berubah menjadi monster seperti Gwynam dengan kekuatan supernya dan ingin memakan Chul-soo. Di sisi lain, pasukan khusus yang ditugaskan untuk mengambil laptop Pak Lee di SMA Hyosan telah tiba dan para siswa bersorak gembira melihat mereka akan segera diselamatkan. Tapi, bukannya menyelamatkan mereka, helikopter malah pergi begitu saja. Petugas memeriksa suhu badan mereka satu persatu, memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi zombie. Namra yang setengah zombie, suhu tubuhnya di bawah normal. Tapi petugas mengira dia terkena hipotermia karena kedinginan di atap gedung. Para siswa akan diselamatkan setelah misi pengambilan laptop selesai. Misi pun dimulai, bagaikan medan perang, para zombie dihujani peluru begitu saja. Laptop berhasil didapatkan dan siswa satu persatu mulai dievakuasi. Sementara itu, Eunji membuat ulah di pos karantina. Dia memakan Kim Chul-soo dan menyerang petugas. Kini tentara tahu bahwa Eunji terinfeksi tanpa gejala. Akibat kejadian ini, para siswa tidak jadi diselamatkan karena takut mereka juga seperti Eunji. Suara petir dan hujan yang turun menyakitkan pendengaran Namra dan Gwynam. Siswa yang masih berada di atap sekolah tidak bisa berteduh dan mereka semua menangisi keadaan. Tapi Chongsan memiliki ide untuk pergi dan menuju gunung di belakang sekolah untuk pergi ke kota sebelah. Karena kini tak akan ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan adanya hujan dan suara petir, menguntungkan mereka untuk mengelabui zombie yang kesakitan dengan suara gemuruhnya. Hal yang sama pun dilakukan oleh tim atlet. Namun, di perjalanan, Chongsan bertemu ibunya yang sudah menjadi zombie. Melihat ibunya yang sudah menjadi zombie dipukuli oleh teman-temannya, Chongsan lantas tak terima dan malah memukul balik. Sedih banget scene ini guys. Kita dilihatkan memori ibu Chongsan yang sangat menyayangi putranya itu. Kejadian itu membuat para zombie yang tadinya teralihkan oleh suara hujan jadi tahu keberadaan mereka. Para siswa yang berlari menuju gunung akhirnya bertemu dengan si atlet panahan yang menumbangkan zombie satu persatu dengan panahnya. Mereka berhasil sampai ke auditorium untuk berlindung, tapi ternyata tempat itu dipenuhi oleh zombie dan Jonsong mengorbankan dirinya agar yang lain bisa selamat. Akhirnya Jang Hari yang selama ini mencari adiknya menemukannya dengan selamat, meski kini mereka kembali terjebak. Sementara itu, Pak Tentara telah mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan wabah zombie ini adalah dengan membunuh dan membakar semua zombie. Karena hal itulah darurat militer diperluas ke kota Yangdong, kota yang akan dituju oleh para siswa. Siswa yang terjebak di ruang penyimpanan bola mempunyai ide untuk melarikan diri menggunakan troli bola. Namun, terjadi perselisihan tentang bagaimana seharusnya bentuk troli pelindung itu dibuat. Karena ada kemungkinan zombie bisa memanjat troli tersebut. Namra sebagai ketua kelas memungut suara terbanyak, dan akhirnya mayoritas setuju agar troli dibuat setinggi mungkin, dan Junyong yakin zombie tidak akan bisa memanjat. Para siswa menggunakan pelindung yang ada dan siap bertempur dengan zombie. Ini, maju lu sih semua lu. Run.
Kau tidak akan bisa membunuhku. Namun mereka kewalahan dan terjebak karena zombie bisa memanjat hingga akhirnya Junyoung pun tergigit. Pada saat itu, tentara sudah bersiap untuk melakukan pengeboman kota Hyosan demi memblokade penyebaran virus zombie. Secara medis, mereka menjadi seperti mayat hidup sehingga tak akan bisa disembuhkan. Para siswa masih berusaha keluar dengan mendobrak pintu yang terkunci dari luar. Hal ini memancing zombie yang mendengar suara pintu dan Guinam yang sedang mencari mereka. Saat pintu akhirnya terbuka, betapa leganya Onjo ketika melihat ayahnya tepat berada di hadapannya. Kini para siswa menuju ke gunung bersama ayah Nam Onjo, tapi mereka kembali terjebak di lapangan tenis. Ayah Onjo mengorbankan dirinya untuk memancing para zombie dan meloloskan putri terkasihnya. Meski berhasil lolos, mereka masih harus berjuang untuk menghindari para zombie. Guinam kini tahu Chongsan ada di auditorium. Meski ia ditusuk panah, ia sama sekali tidak mempan. Ia menyusuri auditorium dan tahu bahwa Chongsan telah pergi ke gunung. Sementara itu, tentara yang telah melakukan eksperimen dan mengetahui bahwa zombie merespon suara membuat rencana untuk memancing zombie ke titik ledakan. Namra yang semula baik-baik saja, kini mulai mengalami perubahan lebih parah. Ia merasa ingin memakan teman-temannya, tapi ia masih bisa menahannya dan menggigit lengannya sendiri. Suhyok yang mengetahui itu tidak merasa takut, tapi malah menyuruh Namra untuk menggigitnya saja, karena saking bucinnya. Peringatan untuk berlindung oleh tentara sudah diumumkan, karena mereka akan meledakkan beberapa titik kota Hyosan, termasuk SMA Hyosan. Di saat para siswa kebingungan karena mereka terjebak, Guinam sudah sampai di bangunan itu untuk menghabisi Chongsan. Bersamaan dengan itu, ribuan zombie menyerbu SMA Hyosan karena mendengar suara dari drone. Mereka akan dihanguskan oleh bom di SMA Hyosan. Sementara itu, Chongsan digigit oleh Guinam yang merasa kesakitan karena mendengar suara yang sangat keras. Lalu Guinam bisa dijatuhkan oleh Chongsan. Di detik-detik terakhirnya, Chongsan berpamitan kepada Onjo. Kini mereka tak bisa bersama lagi. Menyadari dirinya akan segera berubah menjadi zombie, Chongsan menggunakan sisa waktunya untuk menggiring zombie mengikutinya agar teman-temannya bisa pergi menghindari ledakan. Guinam yang sudah tertusuk besi masih bisa hidup kembali dan masih memburu Chongsan. Mereka kembali berhadapan dan Guinam berhasil mencungkil mata Chongsan. Saat itu juga SMA Hyosan dibombardir oleh tentara. Setelah melakukan misi peledakan, komandan pasukan sangat merasa bersalah dan menyesal atas keputusannya. Meskipun ia seorang prajurit yang harus mengambil resiko tersebut, karena rasa bersalah itulah ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Para siswa yang selamat di gunung harus menunggu Onjo yang kembali ke gedung untuk mencari Chongsan. Setelah ia yakin bahwa Chongsan tidak selamat, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Yangdong. Siswa yang sudah sampai di kota Yangdong ternyata mendapati kota itu juga sudah dipenuhi oleh zombie. Mereka untuk kesekian kalinya bersiap bertempur dengan zombie. Sayangnya, adik Jang Hari digigit oleh zombie karena menyelamatkannya. Namra kini semakin kewalahan untuk melawan dirinya sendiri agar tidak menyerang teman-temannya. Akhirnya, ia tak tahan lagi dan pergi memakan zombie lain. Onjo dan Suhyok yang pergi mencarinya dan melihat kejadian itu tak langsung pergi meninggalkan Namra. Onjo masih berusaha untuk baik kepada Namra, tapi kini Namra sudah tak bisa membendung hasratnya dan menyerang Onjo. Suhyok yang ingin memukul Namra tak bisa berkutik dan Onjo sudah pasrah untuk digigit. Tapi kemudian Namra bisa menahan dan pergi meninggalkan mereka. Setelah perjalanan panjang, akhirnya para siswa sudah sampai di perbatasan dan diselamatkan. Setelah 4 bulan tinggal di karantina, semua warga Hyosan akhirnya diperbolehkan untuk keluar meski tetap diberlakukan jam malam dan harus berada di tempat penampungan. Namun Onjo menyelinap keluar dari tempat itu untuk memberikan persembahan bagi teman-teman mereka yang telah gugur. Saat akan pulang, Onjo seperti melihat ada api di atap SMA Hyosan dan ia berpikir itu adalah Namra. Onjo berniat untuk pergi ke sana malam itu. Meski Onjo hanya akan pergi berdua dengan Suhyok, ternyata semua temannya yang lain sudah bersiap untuk ikut. Dan tak bagaimana mereka tiba-tiba sudah berada di gedung sekolah. Ternyata benar yang menyalakan api adalah Namra. Onjo berusaha mengajak Namra untuk ikut dengan mereka ke tempat penampungan.
Tapi Namra tidak mau karena masih ada beberapa orang sepertinya yang bukan manusia dan juga bukan zombie. Kini ia hidup bersama mereka. Namra berpamitan dan langsung pergi dengan terjun dari atap sekolah. Dan film pun tamat. Jadi gimana filmnya menurut kalian? Apakah seru atau kurang greget? Apakah akan ada season 2-nya? Atau sudah dirasa cukup dengan endingnya? Let me know pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah-kisah film lainnya. Hanya di One Hit Film. Jangan lupa subrek sama tombol green.